Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi yaitu sistem bahan bakar bensin ya. Ini bab terakhir yaitu bagian dari karburator ya, atau komponen karburator mobil dan fungsinya. Bagian-bagian karburator. Ini ada main jet, ada slow jet ya. Ada ruang venturi ya, ada ini skep, pergas skep, ada skep, ada jarum skep ya. Ada ruang pelampung ya dan sebagainya. Ini ya, yang pertama ada mangkok pelampung karburator ya, atau tempatnya ini ya, tempat bahan bakar. Yang kedua adalah pelampung. Yang ketiga adalah jarum katup pelampung. Yang keempat adalah katup gas ya. Yang kelima adalah pegas katup gas ya. Yang keenam adalah slow jet atau pilot jet. Yang ketujuh adalah main jet. Main jet itu yang lurus dengan ini. Kalau slow jet itu buat buat saluran stasioner. Main jet saluran putaran tinggi. Ada jet needle ya, yang 9 itu jet. Yang ke-10 slow jet. Yang ke-11 main jet. Yang ke-12 air screw, penyetar udara. Komponen karburator ya pada mobil ya. Dalam sebuah kendaraan bermotor setidaknya ada 3 komponen penting yang akan bisa dijalankan pembakaran, yaitu yang pertama adalah udara, yang kedua adalah bahan bakar, dan yang ketiga adalah api. Jadi kalau ada 3 komponen ini disatukan maka akan terjadilah suatu pembakaran ya. Kita tahu bahwa api untuk pembakaran akan diperoleh dari busi mobil, busi mesin ya. Sementara untuk campuran udara dan bahan bakar akan disuplai oleh komponen yang bernama karburator ya. Mempunyai peranan yang penting ya. Proses pencampuran udara dan bahan bakar yang dilakukan karburator pun tidak sembarangan, melainkan mempunyai komposisi yang tepat. Maka dari itu ya, kualitas dan juga kondisi karburator harus tetap terjaga. Karburatornya kudu tetap dalam kondisi yang baik, bersih ya, standarisasi. Dan hal tersebut akan bisa kalian dapatkan apabila ya saringan pembersih pada karburator mobil selalu rutin ya untuk dilakukan pembersihan. Ya, dengan kondisi karburator mobil yang bersih dan terjaga ya, setidaknya hal ini akan membuat performa mesin akan lebih terjaga dibanding tidak dirawat. Dan bicara mengenai karburator ya, mungkin perlu kita ketahui bahwa karburator motor pun memiliki beberapa komponen di dalamnya. Jadi di dalam satu karburator itu ada komponen lagi ya, yang dimana semua komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bahkan beberapa komponen yang ada memiliki ukuran yang lebih kecil. Komponen karburator mobil dan fungsinya. Yang pertama adalah mangkok pelampung karburator.
komponen ya karburator. Yang pertama dari sebuah karburator motor perlu kalian ketahui adalah mangkok atau pelampung karburator atau sering disebut dengan throat chamber. Komponen ini berfungsi untuk menampung sementara bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar yang sebelumnya dicampur dengan udara untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Kenapa sementara? Karena bahan bakar pada waktu di pelampung ini dia akan dibakar ya, atau diuapkan atau masuk ke ruang venturi ya. Selanjutnya dia akan terbakar di dalam silinder, maka dia sebagai sementara. Dua adalah pelampung. Komponen yang kedua bernama adalah pelampung atau dalam bahasa otomotif lebih dikenal dengan plotter ya. Yang fungsi dari komponen ini adalah mengatur bahan bakar yang ada pada mangkok ya tidak melebihi takaran atau volume ya. Dengan begitu kondisi karburator ya tidak akan banjir, akan terjadi dengan adanya komponen ini. Dia akan menutup saluran bensin ya pada waktu volume pada pelampung sudah penuh. Yang ketiga adalah jarum katup pelampung. Jarum katup pelampung ya. Selanjutnya ada yang namanya jarum katup pelampung atau needle valve ya. Mempunyai ukuran yang cukup kecil. Komponen ini memiliki fungsi sebagai penutup saluran suplai bahan bakar dari tangki apabila bahan bakar yang ada di dalam mangkok pelampung telah terisi penuh. Yang keempat, katup gas. Komponen karburator ya yang selanjutnya yakni katup gas atau throttle valve. Fungsi utama dari pak ini adalah sebagai pengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang nantinya akan diteruskan ke dalam ruang pembakaran ya, dia mengatur jumlah bahan bakar yang mengalir atau menguap nih ya lewat nih ya jarum ya yang dari pelampung ke ruang venturi. Yang kelima adalah pegas katup gas. Ini pegas atau pegas cap ya, ini cap, ini jarum cap, ini pegas cap bahasa yang sering kita kenal. Terletak pada bagian atas karburator motor yang berada tepat pada tutup pengatur katup gas ya. Fungsi utama yang dimiliki pegas katup adalah menjaga katup tetap tertutup ketika tidak menarik tuas gas dan mengembalikan ke posisi semula saat kita melakukan deselasi atau melepas gas ya. Yang keenam adalah slow jet atau pilot jet. Ini ya slow jet atau pilot jet ya, ini tempatnya di dalam karburator ya. Ini sebagai pengaliran
bahan bakar ini ya. Ini untuk penguapan, ada lubang-lubangnya yang jet. Dia mempunyai tugas untuk dapat mengontrol dan mengatur aliran bahan bakar dari sistem dengan putaran rendah dan menengah. Jadi dia pada waktu putaran rendah dia dan menengah dia bekerja ini ya. Ini kalau putaran tinggi dia sudah tidak bekerja, melainkan yang bekerja adalah main jet. Dan semakin besar ukurannya, maka semakin besar pula bahan bakar yang akan bisa disalurkan. Berarti ini ada lubangnya, di sini tengahnya ada lubangnya ya. Makin besar lubang di sini, maka bahan bakar yang disalurkan akan lebih boros, lebih banyak. Yang ketujuh adalah main jet. Ini main jet adalah supplier utama ya, supplier pada waktu putaran menengah sampai ke atas. Main jet atau yang kita juga kenal sebagai supplier utama ya, merupakan komponen karburator yang memiliki tugas atau fungsi sebagai pengontrol aliran bahan bakar atau sistem pada putaran menengah dan tinggi. Jadi waktu putaran menengah dan tinggi bahan bakar lewatnya sini, bukan main jet, bukan slow jet tadi ya, tinggi ya. Ternyata ya, semakin besar ukurannya maka semakin besar pula bahan bakar yang akan dialirkan. Berarti kalau lubangnya ini makin besar, lubang ini ya, di tengahnya ini ada lubang makin besar, berarti bahan bakar yang disalurkan juga akan lebih banyak. Yang ke-8 adalah jet needle. Ya, ini rumahnya main jet ya, atau shocknya. Lalu ada namanya jarum skep atau juga bisa disebut jet needle ini ya, di rumahnya yang lurus dengan jarum skep. Fungsi utama dari komponen ini yaitu untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang masuk melalui main jet. Main jet itu supplier pada waktu putaran rendah ya. Di saat motor digas dengan pembukaan katup setengah, seperempat ya, sampai dengan 3/4, ini dia bekerja. Selain itu ya, komponen ini juga berperan penting terhadap besar kecilnya lubang needle jet. Yang namanya bentuk dari komponen ini sedikit tirus, sehingga pada saat jet needle ditarik maka diameter lubang needle jet akan berubah sesuai dengan throttle valve yang ada. Jadi kalau gasnya ditarik otomatis lubangnya makin lebar. Ini kan bentuknya tirus. Yang ke-9 adalah needle jet. Ini ya, jarum skep. Lalu komponen karburator yang berikutnya adalah needle jet. Bagian atau komponen ini memiliki fungsi untuk mengontrol besar kecilnya lubang yang masih berhubungan dengan bagian venturi. Sementara bentuk dari komponen ini lebih tirus dari jet needle, sehingga ukuran dari needle jet akan berubah sesuai dengan pembukaan dari throttle valve. Pengaruhnya throttle-nya, kalau gas ditarik maka lubangnya ini kan naik, otomatis lubang pada needle jet akan lebih lebar. Nah, lebar berarti bahan bakarnya juga akan boros. Bahan bakar yang dikeluarkan akan lebih banyak ya kalau ditarik makin tinggi.
Yang ke-10 adalah slow air jet atau slow air blade. Slow air jet juga menjadi bagian dari komponen penting yang ada pada sebuah karburator pada motor atau mobil, di mana komponen ini merupakan sebuah lunang yang akan dilewati dilewati udara saat mesin berada pada putaran stasioner. Dan hebatnya, besar kecilnya lubang slow jet akan mempengaruhi campuran saat berada pada putaran stasioner atau putaran rendah. Jadi berpengaruh. Slow jet itu pada waktu putaran rendah, slow jet itu berpengaruh pada campuran antara bahan bakar dan udara. Karena apa? Karena pada waktu putaran rendah, bahan bakar dan udara itu bercampur dengan jalur yang berbeda. Berarti ada penyetel udaranya. Jadi ada penyetelnya, nanti ada di bawah, ada penyetel udara. Yang ke-11 main air jet ini. Lalu ada juga yang namanya main air jet, dimana komponen yang satu ini merupakan bagian yang memiliki fungsi utama sebagai lubang yang akan dilewati oleh udara saat mesin berada pada putaran tengah serta tinggi. Menariknya, besar kecilnya lubang akan dapat mempengaruhi besar dan juga atomisasi bahan bakar yang melewati main jet. (12) ini ya, air screw. Nah, ini penyetel antara udara yang masuk lewat jalur main jet tadi. Penyetel udara. Makin ditekan dia makin menutup saluran udara masuk. Fungsinya ini. Jadi kalau ditekan, diseseti, dikencangkan, dia akan menutup saluran udara masuk. Sementara itu komponen karburator motor yang terakhir bernama air screw atau pilot screw, yang mana komponen ini merupakan sebuah skrup yang akan dapat kita gunakan untuk mengatur banyaknya udara dan bahan bakar yang akan melewati orifice. Terima kasih Jangan lupa tugas like, komen jawaban dan subscribe-nya serta loncengnya diaktifkan. Terima kasih semoga materinya dapat diterima dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan bijak, dan dapat dikembangkan nanti di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.